perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Shalom adik-adik. Shalom mama papa. Shalom Kak Seril. Shalom Kak Desi. Kak, kita punya teman baru nih Kak, buat nemenin kita nih Kak. Wah, siapa tuh Kak? Yuk kita kenalan dulu yuk. Namanya siapa? Shalom. Siapa namanya nih? Aduh, namanya Hugo, hitam manis, ganteng ya teman kita ya. Satu lagi siapa yang lucu ini? Namanya siapa sayang? Nama aku Rafael. Rafael. Yuk Rafael sama Hugo sama-sama salam teman. Shalom teman-teman. Salam teman-teman. Yuk, hari ini kita mau ibadah. Kita mau temenin teman-teman kita ibadah di rumah ya. Ya, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita mau doa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Kak Desi mau pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Biar Tuhan boleh hadir di setiap rumah-rumah di mana video ini ditayangkan Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu boleh memenuhi rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk teman-teman, kita mau olahraga dulu nih. Kan udah lama nih, udah seminggu nih nggak olahraga. Kita mau olahraga dulu, tangan kiri, tangan kanan. Coba tangan kanan di mana? Tangan kirinya mana? Yuk kita mau lenturkan sambil nyanyi memuji Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman di rumah ikutin gaya Kak Desi dan teman-teman ya. Hugo sama Rafael sama Kak Seril ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Semangat. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Dari awal ya. Siap-siap tangannya. Tuh, waga. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang lagi. Putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang. Jalan serta Yesus. Jalan Serta Yesus. jalan sertanya setiap hari. Semangat. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selama. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Yuk beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita jalan sama Tuhan itu, mau sedih, mau sakit, mau nangis, harus seneng gak? Bener banget Kak, kita harus seneng dong Kak. Soalnya jalan sama siapa Kak Seril? Jalan sama Tuhan Yesus Kak. Nah, Rafael sama Hugo seneng gak kalau misalkan jalan setiap hari, mau ke sekolah, mau ke gereja, atau mau ke warung, tapi ditemenin Tuhan Yesus, seneng gak? Senang dong ya, karena ada siapa? Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Berarti happy nggak? Happy.
Oh, kita mau nyanyi happy ya kalau gitu Kak Seril. Yuk. Oke, Kak. Happy ya, happy ye. Saya senang Jadi anak Tuhan. siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang Jadi anak Tuhan. mantap. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Di sorga nanti pakai baju Putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lama. Di sorga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, tangannya. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kapan? Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kasih tepuk tangan. Wih. Tuhan Yesus, Kati untuk hari ini ya mau berdoa untuk mama papa dan juga mama papa biar sehat selalu dan juga pekerjaannya dan kepala bukan apa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, Mika mau berdoa untuk gembala, berkati Pak David, Bu Rita, dan Koko Eca. Berkati agar mereka sehat selalu ya Tuhan. Berkati juga pelayanannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Adik-adik silakan duduk. Kita mau worship ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari
Adik-adik kita mau berdoa, teman kita mau pimpin doa Rafael. Silakan Rafael. Tuhan Yesus, jagain kami, biar kami jadi anak yang baik Tuhan. Tuhan jagain kami, biar kami enggak suka marah-marah sama orang tua Tuhan. Tuhan, biar kami sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin Tuhan, Amin. kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom prajurit Tuhan. Ada sukacitamu hari ini? Pasti ya. Coba tunjukkan senyummu yang paling manis. Yeay, luar biasa adik-adik prajurit Tuhan. Pasti semangat lagi duduk ya. Duduk yang manis. Tidak jalan-jalan. Dengar firman Tuhan dari awal sampai akhir. Oke, adik-adik yang sudah bisa baca, buka di kitab 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Coba sekali lagi ulangin. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14 ya. Nah, di situ judulnya adalah Shimei mengutuki Daud. Waduh, gimana ceritanya ini ngutukin? Kira-kira boleh nggak ya? Nggak boleh ya adik-adik ya. Nih, ada seorang raja yang lagi bersusah hati, sedih, campur baur, sedih, marah, emosi gitu ya. Tapi nggak bisa bikin apa-apa, dia hanya berserah sama Tuhan. Siapa itu? Dia adalah Raja Daud. Nah, Raja Daud merasa sedih karena anaknya Absalom melakukan makar atau pengkhianatan. Nah, Daud merasa sedih. Waduh, nggak nyangka soalnya itu anak dia, anak kandungnya dia. Makar maksudnya itu gini, mengambil alih kekuasaan, mengambil alih mau jadi raja. Nah, Daud sedih di situ dan dia sama prajuritnya pergi mengembara, meninggalkan tahta kerajaannya. Sama pengikutnya, Daud pergi. Nah, dalam pengembaraannya tuh ada satu orang, dia adalah masih keturunannya Benyamin, masih ada saudaranya Raja Saul. Raja Saul siapa itu? Raja yang pertama orang Israel. Nah, dulu kan Daud mengambil alih kekuasaan dari Saul karena Saul tidak taat. Nah, Daud diurapi jadi raja. Nih, Tuhan yang ngurapi melalui Nabi Samuel. Nah, Shimei bilang gini. Kamu, katanya gitu ya. Dikutukin tuh. Nah, waktu Daud jalan tuh sama pengawal-pengawalnya ya. Nah, Shimei itu bilang gini nih. Enyahlah kau. Waduh, Daud dibilang, pergilah kau, enyahlah kau. Kamu yang membuat Raja Saul, apa yang engkau lakukan kepada Raja Saul, sekarang kamu juga mengalaminya. Bahkan kamu diambil alih sama anakmu sendiri. Nah, situ Shimei mengutukin, pokoknya dimaki-maki. Wah, rasain. Wah, boleh nggak sih? Boleh nggak sih kita ngata-ngatain orang? Boleh nggak sih marah-marahin orang? Bahkan dilemparin sama batu.
Sebenarnya pengawalnya Daud namanya Abisai sama prajuritnya itu bisa sih sebenarnya ngelawan, ya kan? Tapi apa yang dikatakan Daud? Kan tadinya si Abisai bilang nih, Raja Daud, udah perintahkan aja aku tuh nyebrang tuh, biar aku lawan tuh si Mei itu. Nah, Daud cuma bilang gini, dengan tenang hati dia bilang gini, dia mah gak apa-apa, gak masalah besar. Yang masalah besar itu tuh, kok bisa ya? Kok tega ya? Anakku sendiri mengkhianati aku. Dari mana ya? Apa aku kurang sayang ya? Apa aku kurang perhatian ya sama anakku? Tapi kalau dipikir-pikir, sama aja sih ya. Abisai bilang lagi, udah aku aja nyebrang, ayo aku nyebrang ya. Aku ini ya raja ya gitu ya. Tapi Daud gak mau loh. Daud cuma bilang gini nih. Kalau memang Tuhan yang menyuruh mereka, aku nggak bisa bilang apa-apa. Itu kehendak Tuhan. Aku hanya menerima. Aku hanya berserah kepada Tuhan. Absalom adalah seorang anak yang tidak berbakti sama orang tuanya. Ya. Kita semua pasti punya orang tua. Orang tua yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Firman Tuhan bilang kok, ya, dalam hukum Taurat yang kelima, hormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Maksudnya apa? Kita nggak boleh ngelawan, kita nggak boleh menyakiti hati orang tua kita. Nih adik-adik dengar ya, orang tua papa mama kita itu adalah perwakilan Tuhan di dalam keluarga kita. Kalau kita ditempatkan sekarang ini di keluarga kita harus bersyukur. Berterima kasih sama Tuhan buat keluarga yang Tuhan sudah beri kepada kita. Lihat Absalom, papanya dikhianati, orang tuanya. Tapi Daud tidak mau membalas, malah dia serahkan sama Tuhan. Sakit sih hatinya, sedih sih, ya kan? Pasti deh, ya kan? Tapi dia bilang apa? Dia bilang, kalau itu adalah kehendak Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dia merendahkan hatinya karena dia tahu di dalam hatinya, ya, Tuhan bekerja. Tuhan Roh Allah bekerja atas Daud. Karena waktu dia merendahkan hati, dia akan memiliki rasa bersyukur, rasa berterima kasih, ya. Nah, Tuhan lihat itu. Orang yang merendahkan hati itu memiliki sifat pemenang. Dia enggak terbawa emosi, tidak terbawa dengan apa yang dilakukan sama anaknya. Cuma dia sedih, tapi dia hanya berserah sama Tuhan. Dia percaya walau si Mei itu ya mengutukin. Nah, mengutukin dia sedemikian rupa. Daud itu seorang raja loh. Bayangin dikata-katain. Diejek-ejek. Seorang raja loh. Nih kebayang nih. Presiden kita lewat.
terus kita lempar-lemparin, kita ejek-ejek gitu. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Daud seorang raja diejek, dikata-katain. Tapi Daud nggak membalas. Dia hanya bilang apa tadi? Kalau itu adalah kehendak Tuhan, saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud atas hidupku, atas hidup anakku Absalom. Nah, disitulah dilihat ya, Daud sungguh berbesar hati, berjiwa besar akan keadaan, dan dia percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dia punya sifat yang luar biasa, di mana dia punya kerendahan hati, dan Tuhan melihat itu, dan dia mempunyai jiwa pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Adik-adik mau merendahkan hati, mengerti bahwa kita harus menjaga hati kita. Merendahkan hati bukan berarti kita rendah diri ya, beda ya rendah hati sama rendah diri. Rendah hati itu adalah kalau kita diejek, difitnah, kita terima aja, tapi kita bawa dalam doa, nanti lihat Tuhan bekerja. Tuhan itu enggak tidur, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia pasti melihat dan dia pasti mendengar seruan kita, seruan anak-anaknya. Nah, adik-adik, taruh dalam hatimu sifat yang rendah hati, karena rendah hati adalah kunci untuk menjadi pemenang di dalam Kristus. Seperti Daud bisa kita lihat. Kalau kita baca selanjutnya, apa akhir dari cerita Absalom? Tapi di sini kakak hanya menyampaikan firman Tuhan bahwa Daud memiliki sifat yang rendah hati, karena itu adalah sifat seorang pemenang. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Taruh terus Tuhan atas hati kami untuk kami lebih lagi merendahkan hati kami untuk kami datang kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam kerendahan hati kami, Engkau melihat dan Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami mau lebih dari pemenang, menjaga emosi kami, untuk kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik, prajurit Tuhan yang ada di rumah. Biarlah terus bangkitkan roh kami, roh adik-adik, untuk terus datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap kami, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana ya, firman Tuhannya kita harus jalanin biar sehari-hari kita sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik? Oke Kak. Gimana Hugo sama Rafael? Tadi udah dengerin firman Tuhan kan ya? Udah. Kita harus belajar ya melakukan firman Tuhan, biar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi terang buat sekeliling kita. Amin. Amin. Yuk kita mau tutup doa. Kita mau selesai ibadah kita, tapi kita percaya Tuhan Yesus gak akan selesai buat kita ya Kak ya. Karena tiap hari Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti sertai kita. Kayak tadi lagu kita kan jalan serta Yesus kan. Tuhan Yesus ikut jalan sama kita. Amin. Amin. Ya, adik-adik
lipat tangannya, tutup matanya, kita mau tutup doa. Silakan Kak Sheryl. Mari kita bersama dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Engkau telah memberkati kami dari awal sampai hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati buat adik-adik. Engkau juga yang terus berkati supaya adik-adik terus menjaga kesehatannya. Dan biarlah Tuhan lindungi supaya kami juga bisa berkumpul kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, lindungi adik-adik. Biarlah mereka juga bisa menjadi garam dan terang dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.